Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Berikut ini ada cuplikan video dari seorang Habib yang sangat terkenal, saudara-saudaraku, familiar lah. Termasuk duduk di jajaran pengurus NU juga ini. Dalam cuplikan videonya ini, wah, itu menakut-nakuti. Jadi jangan percaya media sosial. Nah, karena apa? Karena hancurnya negara-negara yang ada di Timur Tengah termasuk Yaman itu gara-gara hoax atau fitnah yang masif disebarkan di media sosial. Wah, tentu ini sesuatu yang menakutkan. Nah, kita dengarkan bareng-bareng saudara-saudaraku. Hati-hati yang bijak main media sosial. Saya beberapa saat yang lalu mewakili Indonesia melaksanakan muktamar di Abu Dhabi. Saya berjumpa dengan seorang ulama dari Al-Azharus Syarif. Kemudian saya tanya tentang berita yang terjadi di Mesir. Saya tunjukkan HP saya kepada beliau dan saya berkata, apa benar berita seperti ini di Mesir? Beliau belum membaca langsung memerintahkan saya menutup HP saya sambil mengatakan, ini yang menyebabkan perang negeri kami. Ini HP ini, media sosial ini yang menyebabkan Tunisia hancur, Libya hancur, Yaman hancur. Semua dari hoax yang ada di media sosial ini. Jadi kita ini jangan gampang-gampang percaya dengan apa yang di media. Karena zaman dulu orang yang ahli fitnah itu dibenci. Saat ini Masya Allah dimuliakan, dibayar. Tapi kita akui ya, memang kalau bikin framing narasi, bikin menggiring opini publik itu Pak Alawi ini memang rajanya, menguasai betul-betul. Kami akui lah, pintar sekali. Tidak ada yang salah dari bahasanya, ya kan? Jadi di situ itu mengatakan, dan itu umum, bahasanya itu umum sifatnya, tidak menjurus kepada institusi atau individu, itu enggak. Pintarnya di situ itu. Jadi intinya Habib ini bertemu dengan saudara yang ada di Mesir ketika ada apa itu, dan di situ itu bertanya tentang fenomena kondisi negara Islam yang ada di Timur Tengah yang hari ini luluh lantak, kan itu kan. Tidak ada yang salah, memang penyebabnya ini adalah hoax yang masif disebarkan, adu domba. Terus di terakhir itu ditambahi begini, kalau tempo dulu orang yang nyebar fitnah itu dibenci orang, sekarang tidak, malah dipuji orang, bahkan dibayar, kan gitu kan. Dan ini seseorang bisa memberikan tafsiran bebas tentang ceramahnya Habib tersebut. Boleh jadi suatu ketika orang itu akan mengatakan kami ini adalah penyebar fitnah yang dibayar. Boleh jadi itu. Pintar banget kan kalau bikin narasi. Seakan-akan kami ini adalah buzzer yang di situ itu diperintahkan dan dibayar gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Secara tidak langsung ini bisa mengena. Nah, hari ini kita harus cerdas, saudara-saudara. Kita sepakat kalau menyebarkan hoax itu memang harus dilawan, siapapun orangnya, sekalipun dalam misi kebenaran. Ketika berani menyebarkan hoax tanpa ada data dan fakta, ya tidak sesuai, ya kita lawan. Memang kalau kita mau objektif ya, munculnya polemik nasab ini, ya ini belum seberapa sebenarnya. Ketika saudara-saudara kami menyuarakan, mengawal tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ini belum seberapa dibandingkan hoax-hoax yang masif dulu disebar oleh gerombolan Habib Dobolowi. Banyak loh
menarasikan. Dulu kita ingat kan bagaimana sahabat Banser di Garut contohan. Sahabat Banser yang ada di Garut yang di situ itu dinarasikan pembenci kalimat tauhid ketika membakar bendera yang bertuliskan la ilaha illallah yang diklaim sebagai bendera liwak dan royah itu kan. Ini dampaknya luar biasa itu. Sampai sahabat Banser itu dikatakan pembenci kalimat tauhid. Siapa yang menarasikan? Ini kan hoax ini. Bagaimana mungkin sahabat Banser itu pembenci kalimat tauhid? Ya kan? Tidak ketemu. Pengamal kalimat tauhid iya. Coba kita tengok, kita objektif. Banser itu salah satu Ansor itu kan Banumnya NU. Dan kita semua tahu ajaran Amaliyah NU bagaimana. Sehabis sholat kan pasti la ilaha illallah. Terus sering melakukan tahlilan. Bagaimana mungkin seorang yang sering melantunkan la ilaha illallah dikatakan anti kalimat tauhid? Ini kan hoax ini. Tapi kan sampai di situ banyak mendoktrin bahwa Banser anti kalimat tauhid itu. Betul itu ya. Siapa yang ya gerombolan-gerombolan para Habib Dobolowi. Wow, ramai sekali dulu itu. Kita harus ya. Terus orang yang di situ itu tidak mendukung aksi mereka akan dicap sebagai pembenci Islam. Makanya mereka setiap melakukan action-actionnya itu kan selalu melabeli dengan aksi bela Islam, aksi bela tauhid, aksi macam-macam lah. Pokoknya brandingnya itu harus ada Islamnya. Ketika ada orang yang menolak ikut gabung dengan mereka, mereka tidak segan-segan mengatakan pembenci Islam lah, anti kalimat tauhid lah. Ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Kami tidak menarasikan kebencian, kami tidak dibayar kan gitu kan. Ini atas dasar hiroh kami, semangat kami, cintanya kami kepada NKRI. Ketika para kabib ini menghegemoni, mau menguasai semuanya, seakan-akan yang berhak speak up di media sosial golongan mereka, ya kan? Sampai di situ itu para kabib menerapkan sistem persekusi. Siapa sih yang berani dengan Imam Jumbo? Wah, akan didatangi. Iya kan? Didatangi, dipersekusi rame-rame kan. Sampai ada yang trauma kan itu kan. Ini fakta loh. Nah, ketika kami menyuarakan kebenaran ya, bahwa nasab Habib itu putus, sebenarnya itu persoalan yang mudah. Kalau memang Habib itu nasabnya sohihun nasabnya sohih, ya tinggal dibantah kan selesai loh. Nggak usah perlu persekusi, marah-marah, mencak-mencak kan. Enak. Ini tipikal orang yang mau menanya sendiri. Nah ini Habib ini kemana tempo dulu ketika Banser dibully dengan narasi anti kalimat tauhid? Tidak ada ini. Ya karena para Habib ini diragukan nasabnya sebagai zuriat Nabi saja, baru ini speak up ngomongan. Ya karena semangat untuk membela golongannya kan kelihatan sifat karakter aslinya itu akan muncul ini lah. Ini jelas saudara-saudaraku. Ya tipikal mereka itu ya mau menanya sendiri, tidak mau mendengarkan omongan orang lain, tidak mau ngurusi urusan golongannya saja. Kalau ada golongannya yang melakukan kesalahan, seakan-akan pura-pura bisu, budek, terus seumpama diklarifikasi, itu oknum yang ngaku-ngaku, enak sekali. Padahal banyak sekali kasus yang terjadi di akar rumput itu, bagaimana kelakuan-kelakuan Habib Dobol ini ya. Makanya hari ini kita harus cerdas, harus pintar memilah dan memilih informasi. Ya Habib ya isinya ya mengunggulkan golongannya saja. Saking semangatnya mengunggulkan golongannya, mereka tidak segan-segan merendahkan, mentahkir golongan yang lain. Ini kan faktanya seperti itu. Makanya kami terus menyuarakan ini agar saudara-saudara kami ini teredukasi, tercerahkan, agar sadar gitu loh. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.